Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2374 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasalnya yang pertama, ayat 67. Demikian firman Tuhan. Dan Sakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Dan Sakaria ayahnya Yohanes Pembaptis, penuh dengan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia bernubuat. Haleluya. Saudara, dari Sakaria kita akan belajar tanda-tanda seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama, perhatikan. Hidupnya pasti benar. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Amin. Sudah perhatikan, kita mundur di ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Amin. Seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti hidupnya benar di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang benar menurut firman Tuhan ini, hidupnya benar di hadapan Allah. Saya percaya seorang yang hidup benar di hadapan Allah, benar juga di hadapan manusia. Amin. Saudara lihat di luar sana banyak sekali orang berusaha mau kelihatan hidupnya benar, tapi tidak benar di hadapan Allah. Kelihatannya mereka betul-betul bekerja, tetapi ternyata mereka itu hanya istilahnya mencuri tulang. Mereka tidak bekerja, tetapi mereka mengklaim dirinya merekalah orang yang bekerja keras. Makanya ada istilah asal Bapak senang, ABS. Saudara, ada berapa banyak orang di sekitar kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani, orang-orang seperti ini kita jumpai, saudara. Mereka hanya dalam tanda kutip mencuri tulang, saudara. Mereka hanya mau kelihatan kerja, mau kelihatan sibuk, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Sakaria dan Elisabet, orang yang hidupnya benar, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi benar juga di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, hiduplah menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita orang benar, pasti kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan benar. Saudara, saya percaya kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, pasti yang kita berikan itu pasti semua kekuatan, semua yang kita miliki, kita akan kerahkan, kita akan memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan, saudara, oh haleluya. Pasti semua
Apa yang sudah kerjakan, lakukan, diberkati Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara belajar tentang orang benar di hadapan Tuhan, dalam terjemahan yang lain itu seringkali diterjemahkan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, pasti dia akan berbuat benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, tanda seorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mundur lagi di ayat 6. Dan hidup menurut segala perintah. Amin. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia akan taat pada perintah Tuhan. Amin. Apa kata firman, pasti dia akan kerjakan, pasti dia akan lakukan dalam kehidupannya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat pada firman. Apa kata firman Tuhan? Mengampuni, lepaskan pengampunan. Amin. Kalau firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia, saudara mari kita belajar mengasihi sesama kita manusia. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bukan hanya mengasihi orang yang kita kasih, cintai, tapi kasihilah musuhmu. Amin. Kasihi mereka yang mengkhianati saudara, yang memfitnah saudara, yang menghina saudara. Kasihi mereka. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita taat pada firman Tuhan, oh haleluya, kita pasti akan diberkati dengan luar biasa. Saudara lihat ketaatan dari Abraham itu luar biasa. Tuhan minta anaknya Ishak supaya dipersembahkan menjadi korban bakaran buat Tuhan. Abraham tidak menolak. Abraham tidak protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan minta? Ini adalah pergumulan kami puluhan tahun untuk mendapatkan anak. Ini pun adalah janji Tuhan kepada kami. Kenapa setelah dia mulai beranjak dewasa Tuhan minta untuk menjadi korban bakaran? Saudara dengar ini baik-baik. Abraham tidak mengeluh kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut. Abraham hanya tunduk taat kepada Tuhan. Amin. Berkat ketaatan Abraham dan keturunannya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Selalu saya katakan, sampai sekarang berkat Abraham itu terus tercurah kepada keturunan Abraham. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar taat, kita pasti diberkati. Amin. Tuhan senang memberkati orang-orang yang taat melakukan perintahnya. Saudara, Tuhan gak senang dengan orang-orang yang membangkang, orang-orang yang kepala batu. Saudara, Tuhan tidak senang dengan orang-orang seperti itu. Tuhan senang dengan orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Haleluya. Tanda yang kedua, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, tanda seorang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Masih di ayat 6, saudara, firman Tuhan berkata di sana, dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Amin. Artinya apa saudara? Sakaria dan Elisabet menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan tanpa celah, tanpa cacat. Artinya betul-betul, walaupun hidupnya banyak sekali orang menghina dia, tapi hatinya tidak terluka. Amin. Dia tetap menjaga hatinya. Amin. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan. Amin. Kalau hati kita penuh dendam, kebencian, kita nggak kudus, saudara. Tuhan nggak mau tinggal dalam bait sucinya di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya kudus. Amin.
Yang keempat, sudah perhatikan. Tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus. Saudara lihat teladan daripada Sakaria dan Elisabet. Mereka melayani Tuhan dengan setia. Amin. Saudara, kita tahu bahwa ada pergumulan yang berat yang dialami oleh Sakaria dan juga Elisabet. Di masa tua mereka tidak punya anak. Saya percaya mereka menjadi bahan ejekan sesama teman mereka, sesama orang-orang Israel, karena mereka dipakai Tuhan, mereka banyak sekali melayani orang dan mungkin ada banyak mujizat yang mereka lakukan di dalam Tuhan, dalam pelayanan mereka, tapi kenyataannya mereka tidak mengalami mujizat. Mereka tidak punya anak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mungkin ada banyak sekali alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Mungkin kita merasa, aduh Pak Pendeta, saya sudah tua. Oh Pak Pendeta, maaf, saya sedang hamil ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan itu sangat-sangat luas. Pelayanan itu sangat-sangat besar, saudara. Dan ada banyak orang pensiun dini dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat disayangkan. Ada banyak orang berhenti pelayanan di tengah jalan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Sakaria dan Elisabet. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka dapatkan itu dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan lihat itu bukan masa lalumu. Mungkin saudara berkata, oh dulu saya rajin pelayanan. Tapi sekarang, apakah saudara tetap melayani atau tidak? Oh, maaf Pak Pendeta, kalau sekarang saya sudah pensiun dini. Yang Tuhan lihat itu bukan masa lalumu, tetapi sekarang. Apakah saudara tetap setia apa tidak? Kalau dulu saudara rajin melayani, tapi kalau sekarang saudara tidak lagi melayani, saudara tidak setia. Saudara mari belajar setia, melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu sampai kita mati baru kita pensiun, saudara. Baru kita berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Sakaria dan Elisabet. Walaupun ada banyak sekali alasan untuk mereka stop pelayanan, stop melayani, karena mereka tidak mengalami mujizat. Doa-doa mereka sudah puluhan tahun, belum Tuhan jawab. Saudara, ada banyak alasan untuk mereka berhenti pelayanan. Tetapi apakah Sakaria, Elisabet pensiun dini dalam pelayanan? Tidak. Mereka tetap setia. Amin. Mereka tetap setia. Dan saya mau bilang saudara, kesetiaan kita dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Seandainya Sakaria dan Elisabet berubah setia, saya percaya saudara, Yohanes Pembaptis tidak akan hadir dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan mengalami mujizat itu. Bapak, Ibu, Saudara, belajarlah setia. Karena ketika kita setia, Tuhan senang. Tuhan senang kepada orang benar dan kepada orang yang setia. Amin. Belajar setia, saudara. Walaupun mungkin kita seperti yang dialami Sakaria dan Elisabet, sepertinya tidak ada hasil. Sepertinya apa yang kita lakukan untuk pelayanan ini sia-sia. Karena kita masih hidup susah, berjuang dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang, saudara, kesetiaan kita melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia melayani Tuhan sampai Tuhan panggil kita. Amin. Yang terakhir, baru masuk ayat 67. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu apa? Lalu bernubuat. Amin. Saudara, nubuat artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bernubuat
saya percaya adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Sehingga dia menyampaikan sesuatu kepada jemaat, kepada saudara sekalian. Saya percaya saudara, yang dia katakan itu sesuatu yang akan terjadi. Mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin dia bicara beberapa tahun yang akan datang, yang akan terjadi kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia bernubuat. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus tapi memaksa diri untuk bernubuat, saya mau bilang itu bukan nubuat tapi lu buat-buat. Saudara, kalau saudara mau bernubuat, minta dulu kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memberitahukan kepada saudara apa yang harus saudara katakan, apa pesan Tuhan kepada orang yang ketemu dengan saudara. Jangan paksa diri. Tuhan tidak memberikan pesan kepada saudara, tapi saudara mau sampaikan kepada orang itu. Saudara, itu namanya bukan nubuat, tapi lu buat-buat. Saudara, nggak ada yang salah dengan nubuat. 1 Korintus 14 ayat 1 berkata begini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk apa? Untuk bernubuat. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah saudara bernubuat. Asalkan itu memang betul-betul saudara gumuli, doakan, berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada orang ini? Ada pesankah dari Tuhan untuk saya sampaikan nubuat kepada orang ini? Kalau saya bernubuat, apa yang harus saya sampaikan? Tanya itu, saudara. Maka Roh Kudus akan menaruh pesan dalam hati saudara untuk saudara sampaikan kepada seseorang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta seperti itu. Jangan saudara ngawur-ngawur karena saudara tahu dia orang kaya, lalu saudara mengatakan, berkatmu akan Tuhan gandakan 100 kali lipat. Akhirnya orang yang dengar itu senang, saudara. Padahal itu sudah bukan nubuat, tapi lu buat-buat. Bisa saja dia kaya karena dia korupsi. Seharusnya firman Tuhan yang Tuhan taruh kepada saudara untuk saudara nubuatkan kepada dia untuk bertobat, tapi karena saudara takut dia tersinggung, akhirnya saudara tidak mau tunduk kepada suara Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri saudara karena saudara takut ditolak, karena kalau saudara mengatakan itu saudara bisa diusir mungkin atau tidak dapat amplop. Akhirnya saudara mau menyenangkan telinga orang itu dengan berkata-kata yang tidak berasal dari Tuhan. Saudara, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan bernubuat. Dia akan menjadi penyampai suara Tuhan. Dan orang yang mendengarnya, dia dikuatkan, dia disadarkan, dia diteguhkan, dia diberkati. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth. Tanda-tanda seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, kita belajar. Hidupnya pasti benar. Kalau dia nggak benar, pasti Roh Kudus tidak akan tinggal dalam diri orang itu. Karena apa? Karena orang itu hidup tidak benar. Tuhan hanya mau tinggal, Roh Kudus mau tinggal dalam diri orang yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Yang kedua, seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia taat pada firman. Yang ketiga, dia pasti hidup dalam kekudusan. Yang keempat, dia pasti melayani Tuhan dengan setia. Yang terakhir, tanda seorang dipenuhi Roh Kudus, dia bernubuat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita.
Dan biarlah Tuhan memberkati mereka yang hari ini mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.